bersama Gilang Dirga. Di rumah aja ya. Masih di sahur bersama Gilang Dirga. Di rumah aja ya pemirsa. Masih nggak semangat gitu sih. Ya ini lo lihat tadi. Seketika itu dia menuduhku. Bulgoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Gimana Bang Bule? Sehat? Ya, sehat, alhamdulillah. Gilang sehat? Sehat, alhamdulillah. Pak Rebi Ustadz. sehat? Silakan duduk. Pas banget nih kedatangan Pak Ustadz. Gimana kita nih? Ada apa nih? Biasa nyari masalah mulu. Iya, Nus. Tunjuk. Lah? Dosa. Kok nunjuk dosa? Pak Ustadz, dia berprasangka buruk denganku. Itu namanya Amazon. Suuzon! Amazon. Iya, sampai kedengeran loh keluar suaranya marah-marah. Ada Ya, apa nih Bang? Aduh bikin malu banget Pak Ustadz. Mana ada teman saya lagi dateng nih. Gimana tuh? Saya sampai malu nih. Iya. Kalau yang malu, kita yang malu. Oh iya. Jadi tadi kan dia kan ceritanya kalau di depan saya baik-baik banget. Ternyata ada bukti. Adik saya ngerekam omongannya dia. Dia bilang katanya, wah saya nggak nyaman nih kerja di sini, saya capek nih. Bilang banyak banget tingkahnya begitu Pak Ustadz. Di belakang dia gibahin saya. Iya. Maksudnya dia bukannya bersyukur, ngeluh aja kerjanya. Tuh kalau kayak gitu gimana ya? Lalu, boy! Sok-sok nanya kayak bukan elu. Iya, Bang Bule, Bang Gilang juga Kang Remin dan juga pemirsa. Memang sifat kurang bersyukur itu satu penyakit dalam diri manusia tuh. Dan biasanya gara-gara orang kurang bersyukur, itu Allah nggak nyukupin kebutuhan dalam hidupnya. Makanya dalam Al-Quran di surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman kan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kamu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, Allah akan tambahkan nikmat itu. Jika kamu kufur, artinya ngeluh, ngomel, kemudian ngomongin orang yang ngasih sama kita. Benar. Sesungguhnya azab Allah begitu pedih gitu. Jadi artinya bahwa kenapa tadi tuh Bang Bule kemudian ngeluh di belakang. Bisa jadi yang bikin kurang itu bukan keadaannya, bukan gajinya, bukan rezekinya. Tapi karena sifat dan sikap itulah. Tuh, dengerin, Le. Situ yang dengerin. Kok gua? Nih Pak Ustadz nggak paham. Iya. Nggak masuk omongan orang. Jadi emang gimana Bang Gilang ngasihnya kurang apa gimana? Kelebihan. Terus? Tuh, dikasih lebih dia malah nolak. Dia kan gak enak sama yang lain. Nih, yang lain kerja di sini siapa sih? Gue tanya. Lu sama siapa? Kimau. Lah, yang gua kasih lebih kan lu berdua. Yang lain siapa? Siapa ya? Lah, bagaimana? Tuh Pak Ustadz juga gitu. Iya. Jadi sebenarnya yang bikin orang nggak bahagia itu Bang Gilang karena kurang bersyukur. Kurang bersyukur. Makanya kalau saya percaya banget, bersyukurlah kamu akan bahagia. Jangan nunggu bahagia baru bersyukur. Nah, itu dia. Tapi begini Pak Ustadz, Gimana? kalau kita kaitkan dengan suasana sekarang, virus corona ini Pak Ustadz ya, banyak orang yang akhirnya kehilangan pekerjaan. Terus ada juga kan kita kan kerja di dunia entertainment, banyak kru-kru film atau sinetron dan lain-lain kan akhirnya nggak kerja karena nggak boleh. Oke. Terus akhirnya kan mereka juga uangnya dari mana? Iya. Nah, cara bersyukurnya tuh gimana Pak Ustadz? Padahal kondisi kan lagi nggak mungkin gitu loh. Iya betul. Jadi memang begini, bersyukur itu kan artinya berterima kasih. Berterima kasih kepada siapa? Kepada zat yang ngasih sesuatu sama kita. Berarti sama Allah kan. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, cara bersyukur itu ada 3. 1, syukur dengan hati. 2, syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan amal perbuatan. Syukur dengan hati, tanamin di hati kita prasangka husnuzon sama Allah. Bahwa kondisi ini adalah kondisi yang terbaik dari Allah. Dan percaya setelah badai berlalu kan gitu, pasti akan datang kebaikan-kebaikan. Bisa jadi mungkin Allah tuh datangin COVID-19, corona, agar kita lockdown, diam dulu. Karena barangkali selama ini kita terlalu banyak bertingkah, kita lupa bilang makasih sama Allah, kemudian Allah kasih nih, coba kira-kira di hati kita ada husnuzon apa enggak. Nah terus yang kedua, di lisan, kalimat yang keluar jangan mengeluh, jangan luhlah, jangan nyalahin keadaan, tapi kalimat keluar adalah Alhamdulillah. Karena demi Allah, dari sekian banyak kesulitan kita, lebih banyak kenikmatan yang Allah kasih. Yang ketiga baru dengan amal perbuatan. Buktiin sesuatu di mata Allah agar Allah tambah sayang sama kita. Makanya begini, ada satu kalimat bagus banget. Rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Wah, keren itu. Biasa. Rezeki sudah tertakar, tak mungkin tertukar. tertukar. Bagaimanapun caranya kita mengejarnya, kalau bukan punya kita, nggak akan pernah jadi milik kita. Paham. Begitupun sebaliknya, kalau sesuatu
yang memang ditakdirkan untuk kita. Walaupun mungkin hilang pekerjaannya, hilang kesibukannya, percayalah catatan rezeki nggak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Luar biasa. Insya Allah ya luar biasa Pak Ustadz. Jadi sebenarnya sekarang mungkin teman-teman yang di entertain, teman-teman juga ya Ustadz juga termasuk gitu, yang kehilangan pekerjaan, tenang saja karena rezeki sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Wah. Artinya bahwa rezeki kita sudah ada catatannya gitu. 50.000 tahun yang lalu sebelum kita lahir. Jadi tugas kita hanyalah bersyukur, kemudian bilang sama Allah makasih bahwa ini yang terbaik. Dan kalau sudah bersyukur, yakin pasti Allah akan cukupkan. Karena biasanya mohon maaf Bang Gilang begini, sekecil apapun pendapatan kita pasti cukup untuk hidup. Tapi sebesar apapun pendapatan kita nggak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Nah, itu gaya hidup yang bikin Jadi kita tuh selama selalu- ini yang bikin gelisah, yang bikin iri, yang bikin dongkol, yang bikin dengki sama orang, bukan hidup kita, tapi gaya hidup kita. Itu dia. Padahal rezeki itu juga kadang-kadang kan bukan hanya soal materi, uang itu bukan itu. Nafas kita, silaturahmi itu juga termasuk Rezeki juga ya, Mas. termasuk juga Bang Bule bisa punya bos kayak Bang Gilang yang baik, yang ngingetin. Bang Gilang juga sama, punya pembantu yang kayak begini nggak jelas gitu ya. Iya benar. Benar tuh Pak Ustadz. Tuh dengerin. Lu lagi dibilangin. Jadi punya pembantu kayak Bang Bule juga ini sesuatu nikmat. Iya, Jadi iya. nikmat itu, rezeki itu nggak harus dipikir dengan yang namanya uang. Dan kadang nikmat sehat, nikmat keluarga, nikmat hal-hal yang kecil dalam hidup kita, Bener. itu jauh lebih berharga. Betul. Termasuk mungkin juga ya kesehatan ya. Iya. Kita ngerasa banget bahwa di saat ini kesehatan tuh jadi mahal banget. Iya, banget. Itu aja Ustadz. Hand sanitizer, masker, vitamin. Sekarang semua di-up harganya. Nah, itu tuh sebenarnya boleh juga nggak sih Pak Ustadz? Kan maksudnya gini, dari segi bisnis nih. Iya. Gue nih karena demand-nya lagi banyak, gue naikin deh. Itu sebenarnya gimana sih dari sudut pandang agama? Iya, kalau bicara tentang hukum, jual beli itu kan hukumnya boleh ya. Al aslu fil muamalah al ibahah. Perkara dalam muamalah itu boleh. Hatta yadullu dalil ala tahrimiha, sampai ada keterangan yang mengharamkannya. Tapi penyakit yang kemudian menjadi berbahaya adalah menimbun barang itu. Nah, itu tuh. Itu yang diharamkan. Iya, Jadi ketika orang di pasar sedang butuh, kita timbun dan orang tahu ini lagi benar-benar demand-nya tinggi, kita jual mahal, itu yang bahaya. Ya Allah. Karena saat ini mungkin masker, kemudian hand sanitizer, sabun dan segala macam, itu kan jadi kebutuhan wajib banget di saat Benar. ini. Maka teman-teman mohon maaf nih ya, siapapun yang barangkali hari ini gitu ya, berniat menimbun, naikin harga, hati-hati. Barangkali mungkin uang kita banyak, tapi keberkahannya hilang. Makanya kata Ali bin Abi Thalib itu nasihatnya bagus banget Bang Gilang. Apa itu? Jangan pernah mengejar banyaknya. Karena sampai kapanpun kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Tapi kejarlah berkahnya. Karena itulah yang akan kamu bawa pulang nanti menuju Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini dalam sekali loh itu kalimat barusan Pak Ustadz. Bentar kita lanjutin lagi ya Siap, Pak Ustadz di sini ya. siap. Pemirsa jangan kemana-mana ya. Tetap di sini di Sahur bersama Gilang Dirgas. Sahur bersama Gilang